gue ini anaknya kuat dan tegar. Padahal gue cuma jago sandiwara seolah semua baik-baik aja biar nggak kelihatan rapuh. Kalau hati gue dibelek nih, dia udah banyak tambelan, becor sana sini. Ini anak tunggal, tapi bukan anak kandung. Yap, gue anak adopsi dari keluarga menengah ke atas. Kata orang, gue enak diadopsi sama orang berada. Tapi, kalau lu ganti posisi jadi gue sehari aja, sumpah, pasti udah gak kuat. Jadi anak yang dicintai ala kadarnya, tapi dituntut bisa balikin bumi. Rumah yang harusnya jadi tempat pulang, ini malah jadi tempat paling asing. Dulu, bokap itu pahlawan gue. Dia kerja kantoran dan nyokap punya usaha. Dua-duanya sibuk, tapi masih sempetin main sama gue. Tiap minggu ngajak main ke tempat baru, jalan-jalan, makan kesukaan gue, dan ketawa bareng. Gue pikir waktu itu, ini yang namanya keluarga bahagia. Tapi ternyata, semua itu cuma sementara guys. Kayak lagi promo di tanggal kembar. Begitu masa berlakunya habis, semua kembali kayak biasanya. Singkat cerita, pas gue makin gede, bokap mulai sering sakit, terus berhenti kerja. Awalnya sih kasihan, tapi lama-lama bukannya bantu nyokap, dia malah kerjanya cuma nongkrong, hobinya kelayapan mulu, dan parahnya jadi penjudi garis keras. Tiap hari jarang di rumah, selalu ngebetak hasil usaha nyokap buat judi, dan parahnya lagi, sewa cewek bayaran alias open. Tabungan pun makin hari makin menipis. Nyokap berusaha sekuat tenaganya. Saat itu gue masih SMP, pengen banget bantu nyokap cari uang, tapi disuruh fokus sama sekolah. Dulu di mata gue, dia sosok bapak pekerja keras. Tapi sekarang, jadi bapak penjual profesional. Bukannya makin tua jadi sadar dan bertaubat, ini malah upgrade dosa dan downgrade tanggung jawab. Gue rasa nyokap udah capek ngomel deh. Dan akhirnya diem. Diemnya nyokap bukan sabar ngadepin bokap kayak gitu, tapi karena udah gak punya tenaga buat marah sama seseorang yang udah tertutup mata dan hatinya. Akhirnya mereka pisah rumah. Nyokap sama gue tetap tinggal di rumah lama ini, sedangkan bokap pindah ke rumah baru. Usut punya usut nih, bokap tinggal bareng selingkuhannya di rumah itu. Padahal dulu bokap pernah bilang ke gue, rumah baru ini nanti buat kamu kalau udah nikah. Padahal buat selingkuhannya. Gue lihat-lihat setelah pisah rumah sama nyokap, bokap gue hidup kayak orang yang baru keluar dari kerangkeng dan ngerasa bebas dari segalanya. Bebas dari tanggung jawab, bebas dari omelan nyokap, dan bebas dari kewajiban jadi seorang bapak. Awalnya gue biarin tuh dan nganggep itu semua cuma pelarian bokap gue aja. Tapi makin lama makin gila. Gue akhirnya sering ngebuntutin sama tante gue. Ternyata tiap malam bokap kebar, pesan minuman dan gandeng cewek yang beda-beda terus. Jujur sakit hati banget gue liatnya. Gue gak tahu mana yang lebih sakit, liat nyokap gue harus ditinggal bokap, atau gue yang harus ngeliat semua itu sambil pura-pura gak peduli sama keadaan. Pernah suatu hari, gue jemput dia di bar. Badannya bau alkohol, bajunya lusuh, matanya merah. Pas gue ngedeket, ternyata bokap pingsan. Temennya bokap panik dan langsung bawa bokap ke RS terdekat. Gak lama, bokap masuk IGD. Yang panik dan jagain rumah sakit ya gue sama nyokap. Hebatnya nyokap, udah disakitin segitunya tapi tetap mau baik sama bokap. Dokter bilang hati bokap rusak parah karena alkohol. Gue cuma diem. Mungkin ini harga dari semua pelarian dia yang gak pernah selesai. Waktu gue lihat dia terbaring lemah di ranjang rumah sakit, selang di tangan, bibir kering, gue gak bisa bohong. Gue nangis dalam senyap, bukan karena kasihan, tapi karena marah. Kenapa dia harus nyanyain hidupnya sampai segini parah? Jujur aja gue udah muak. Tapi nyokap malah bilang, bagaimanapun juga dia pernah jadi bagian dari hidup kita. Jujur gue kagum banget sama nyokap. Dia pinter nyembunyiin tiap luka itu dan gak berharap apapun. Deril bidadari surga tapi dapetnya penjaga neraka. Sedihnya gak berapa lama, giliran nyokap gue sakit, bokap mana ada tuh nengok. Atau bahkan sekedar nelpon kek, boro-boro guys. Keberadaannya juga seolah hilang dari peradaban. Keluarga juga dijauhin sama dia. Padahal waktu dia sakit, nyokap rela gak tidur jagain dia. Pas sekarang nyokap sakit, dia malah nongkrong, terus update status. Life is short, enjoy the moment. Bener-bener hatinya udah ketutupan pasir 2 truk kali ini orang. Dan di situ gue sadar, hati manusia tuh bisa sekeras itu. Dan karmalah sebagai pengingatnya. Sampai di waktu gue sakit parah, demam tinggi, gak bisa bangun, kepala muter kayak spinner. Nyokap ngehubungin bokap, tapi jawabannya, lagi nongkrong ini, udahlah jangan ganggu.
Untungnya ada tante gue yang siap bantu gue bawa ke RS tengah malam, naik motor lagi. Sejak itu gue benar-benar berhenti berharap sama bokap. Gue kehilangan harapan kalau bokap gue bakal berubah. Gue pun berhenti peduli lagi sama dia. Gue capek jadi anak baik buat orang tua yang gak baik sama anak dan istrinya. Kalau bokap sakit, gue cuman bilang, cepet sembuh ya pak. Kadang gue suka mikir, nyokap dulu kenapa sih mau nikah sama dia? Mungkin karena dulu masih versi beta kali ya, belum versi banyak bak kayak sekarang. Kalau boleh jujur, kalau pilihan nih, siapa yang gue lebih rela kehilangan duluan? Bokap apa nyokap? Dengan lantang gue jawab, ya bokap lah. Bukan karena gue jahat, tapi karena nyokap udah terlalu lama capek. Beliau pantas rehat dari segala rasa sakit yang dia dapat. Mungkin kalau bokap gue dipanggil Tuhan duluan, bisa aja dia di sana belajar jadi orang yang baik dan bertanggung jawab. Pelajaran hidupnya simpel banget. Kita harus tahu kapan jauhin seseorang yang menyakiti kita. Kayak kita genggam mawar, semakin digenggam, semakin menyakitkan tertusuk durinya. Sampai